Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 416. Nenek tidak akan senang jika hanya ada aku dan dia. Nenek mengeluh bahwa aku tidak banyak bicara. Dia lebih suka kamu. Serenity berkata dengan acuh tak acuh, kita bisa mengajak nenek berlibur bersama. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Zachary menjawab, tentu saja, ada sebuah resort di pinggiran barat. Aku akan mengajakmu dan nenek ke sana besok, untuk menghirup udara segar tambahnya. Liberty dan Hank akan memulai proses perceraian lusa, jadi sebagai keluarga Liberty, mereka harus ada di sana untuk mendukungnya. Itulah sebabnya Zachary hanya punya waktu sehari untuk berkencan dengan istrinya. Resort itu adalah salah satu dari banyak kawasan perumahan York, tetapi itu adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dan terbuka untuk umum. Selalu ada banyak wisatawan yang datang untuk berlibur setiap tahun. Saya dengar tempat ini indah dan menyenangkan. Saya belum pernah ke sana. Saya penasaran seperti apa tempat itu. Serenity mengeluarkan ponselnya untuk mencari foto-foto resort tersebut. Setelah melihat foto-foto itu, ia mulai menantikan hari esok. Tuan York, yang tampaknya tidak berselera makan sendirian, melahap bekal makan siang Serenity hanya dalam hitungan menit. Dia ingin mencuci wadah makanan ketika Serenity menghentikannya. Biar aku saja. Kamu sudah bekerja sepanjang pagi. Beristirahatlah. Kantor bosmu nyaman. Berbaringlah sebentar di sofanya. Itu lebih baik daripada membungkuk di atas mejamu. Perhatiannya membuat Zachary merasakan sensasi hangat. Merasa lelah, Zachary merosot ke sofa dan tertidur, sementara Serenity membersihkan kotak makan siang. Serenity kembali dan mendapati Zachary tertidur. Sambil melangkah pelan, dia berjalan ke arahnya dan mengamati wajahnya yang sedang tidur. Pria menarik itu tetap menjadi pujaan hati, bahkan saat dia sedang tidur. Serenity meletakkan kotak makan siangnya, dan duduk di sebelahnya untuk melihatnya tidur. Pria ini sombong dan tidak berperasaan, menolak membuang-buang waktu untuknya saat mereka pertama kali menandatangani kontrak lajang mereka. Entah bagaimana Zachary mulai bersikap baik padanya, dan berbagi percakapan seiring berjalannya waktu. Kepercayaan perlahan terbentuk di antara mereka. Dikatakan bahwa menghabiskan waktu bersama adalah resep untuk ikatan. Serenity percaya akan hal itu. Dia dan Zachary mungkin tidak memiliki hubungan yang sangat penuh kasih sayang, tetapi segalanya jauh lebih baik daripada saat mereka pertama kali memulainya. Setidaknya sekarang, dia akan peduli padanya sementara dia menunjukkan perhatiannya. Karena dia sedang berada di alam mimpi, Serenity mengulurkan tangannya untuk membelai wajahnya sambil bergumam pelan, aku ingat pertama kali aku menyentuh wajahmu. Reaksimu seolah-olah aku orang mesum sungguh luar biasa. Sekarang aku bisa merasakanmu sesukaku. Hehe. Dari tawa kecilnya, dia tampak cukup puas. Zachary akan menantang Serenity untuk menggeser tangannya sedikit lebih ke bawah jika dia punya nyali. Namun, itu hanya jika dia sadar. Jawaban Serenity mungkin adalah bahwa dia tidak punya nyali sejak dia masih gadis. Zachary. Serenity mencondongkan tubuh ke depan telinganya, sambil bergumam. Kami baik-baik saja sekarang. Bagaimana kalau kita mempertimbangkan untuk menjadi seperti ini selamanya, dan tidak menempuh jalur perceraian? Sayangnya, Zachary berada terlalu jauh di alam tidurnya untuk mendengarnya. Kalau tidak, dia akan sangat senang. Seandainya dia tahu dia memiliki pemikiran ini, Zachary tidak akan menyelinap dan mencuri kontrak untuk menghilangkan bukti. Saya akan membiarkannya sampai akhir masa kontrak. Serenity yakin mereka tidak menghabiskan cukup waktu untuk membuat komitmen seumur hidup terhadap masing-masingnya lainnya. Kontrak tertulis. Serenity sadar di mana dia meletakkan dokumen itu. Kontrak tersebut tidak membuat perbedaan bagi Serenity, karena ini adalah pernikahan yang nyaman sejak awal. Karena itu, dia tidak menyimpan dokumennya. Jika dia ingat dengan benar, Serenity meninggalkannya di meja riasnya. Bab 417. Namun, kertas itu tidak ada lagi di meja riasnya.
Dia tampak telah menggambar sesuatu di balik kontrak itu. Aduh. Serenity melotot ke arah lelaki yang sedang tidur itu. Zakri tidak hanya tanpa sengaja menghancurkan gambarnya, tetapi juga perjanjian di antara mereka. Tidak, gambarnya mungkin hilang, tetapi kontrak di tangannya harus dikunci di suatu tempat yang aman. Zakri tidak bereaksi saat Serenity menusuk wajahnya, jadi dia menusuknya lagi dan berkata, "Tidak adil, kamu tidak sengaja menghancurkan milikku saat kamu masih memiliki milikmu. Itu membuatku dalam situasi yang berbahaya. Mungkin dia harus mencuri kontraknya dan menyingkirkannya. Itu akan menempatkan mereka pada posisi yang setara. Tidak ada yang memiliki kontrak untuk membatasi siapapun. Serenity akan merasa jauh lebih tenang. Pikiran bahwa dia tidak memiliki akses ke kamar tidurnya merupakan rintangan. Bagaimana dia bisa mencuri kontrak untuk menghancurkannya? Haruskah dia membuatnya mabuk, membuatnya pingsan, atau merayunya? Serenity memikirkan banyak skenario dalam benaknya, tetapi ide-idenya tidak membuahkan hasil. Ia harus menunggu kesempatan untuk itu. Dia pikir dia harus menunggu lama sebelum dia mempunyai kesempatan untuk menyelinap ke kamar Zakri, tetapi yang mengejutkannya, kesempatan itu jatuh tepat di pangkuannya malam ini. Nenek datang tiba-tiba. Nenek Mei makan siang dengan Kalum di hotel dan tinggal di sana untuk beristirahat, sebelum menuju ke rumah Serenity. Ia kemudian menelepon Kalum untuk menjemputnya lewat pukul 9, untuk mengantarnya ke Brinfield. Wanita tua itu menyeret kopernya, dan berdiri di luar pintu rumah Zakri pada pukul 10. Dia membunyikan bel pintu. "Siapa itu?" Ibu Len berkata sambil berjalan menuju pintu untuk membukanya. Melihat wanita tua di seberang sana, Ibu Len terkejut. "Nyonya York tua, apa yang membawamu ke sini? Apakah Zakri dan Serenity sudah pulang?" "Mereka belum kembali, tapi sedang dalam perjalanan pulang. Saya yang pertama pulang. Liberty akan menjemput Sony setelah bekerja setiap malam, jadi Ibu Len tidak perlu tinggal di toko." Ibu Len membantu Nenek Mei membawa barang bawaannya saat mereka memasuki rumah. "Nyonya York, apa ini? Aku akan tinggal di sini mulai sekarang. Cecilia, jangan panggil aku dengan sebutan formal saat Serenity ada di sekitar sini. Bagaimana Zack mengenalkanmu pada Serenity?" Ibu Len menutup pintu, dan menjawab sambil membawa wanita tua itu ke dalam rumah. "Tuan Zakri mengatakan saya adalah pengasuh Rowan. Kita bisa jadi teman lama. Perhatikan saja bagaimana kau memanggilku." Ibu Len menjawab sambil tersenyum. "Saya akan melakukannya. Silahkan duduk, Nyonya York tua. Saya akan menuangkan segelas air untuk Anda." "Tentu." Alih-alih duduk, Nenek Mei berkeliling rumah dan berhenti di depan kamar Zakri. Ia memutar kenop pintu dan mendapati pintunya terkunci. Ia bergumam sendiri, tetapi Ibu Len tidak dapat menangkapnya. Sambil berjalan kembali ke sofa, Nenek Mei bertanya, "Apakah mereka masih tidur di kamar terpisah?" "Ya, kamar Tuan Zakri selalu terkunci, kalau-kalau istrinya menyelinap masuk." "Bajingan itu," Nenek Mei mengumpat. Tidak heran Serenity berkata, dia bahkan tidak bisa menyerangnya dan menelanjanginya jika dia mencoba. Tidak ada yang bisa dengan sikap angkuhnya itu. "Nyonya York, Tuan Zakri dan istrinya akan menjadi lebih dekat dari sebelumnya jika Anda melakukan sesuatu. Berdasarkan pengamatan saya selama 2 hari terakhir, mereka tampaknya memiliki perasaan satu sama lain, tetapi mereka masih belum begitu berterus terang." Istrinya tampak sedikit takut dan tidak menyadari pendekatan Tuan Zakri. Mungkin dia merasa tidak aman. Zakri tidak berbuat cukup baik jika dia tidak membuat Seren merasa aman. Wanita tua itu mendesah. Butuh waktu bagi bajingan itu untuk bersikap hangat pada siapapun, jadi sekarang dia membuat kemajuan yang cukup baik. Kupikir butuh waktu sekitar 1 tahun sebelum dia bisa menerimanya. Dia selalu membuatku khawatir. Nenek Mei menjalani kehidupan yang hebat. Pernikahannya indah saat suaminya masih ada. Sekarang setelah ia tua, Nenek Mei dikaruniai anak-anak dan cucu-cucu yang penuh hormat di sekelilingnya. Cucu-cucunya dibesarkan dengan baik.
Satu-satunya perhatiannya adalah pernikahan mereka. Bab 418. Lupakan adik laki-laki, beserta sepupunya setelah Zakri. Zakri sendiri adalah sumber kesusahan bagi Nenek Mei. Suami Nenek Mei pernah bercerita tentang karakter cucu-cucunya. Ia berkata, Zakri akan menjadi cucu terbaik di dunia bagi Nenek Mei, tetapi juga orang yang tidak bisa dilupakannya. Suami Nenek Mei bahkan meramalkan bahwa dengan kepribadian Zakri, anak laki-laki itu akan melajang seumur hidupnya jika Nenek Mei tidak ikut campur dalam pernikahannya. Sekarang tampaknya suaminya benar. Nyonya York yang sudah tua, Anda tidak bisa terburu-buru menjalin hubungan. Pernikahan adalah tonggak sejarah seumur hidup. Serenity tidak ingin berakhir dengan pria yang salah seperti Liberty. Meskipun perceraian sudah umum saat ini, menyia-nyiakan bertahun-tahun menjalin hubungan dengan sia-sia adalah harga yang mahal. Terdengar suara pintu dibuka. Tuan Zakri dan istrinya sudah kembali. Wanita tua itu mengingatkan Ibu Len. Hati-hati saat kau berbicara padaku. Ibu Len menganggukkan kepalanya. Zakri dan Serenity masuk ke rumah dan mendapati Ibu Len sedang menonton TV bersama Nenek Mei. Tuan York, Nona Serenity, Anda kembali. Ibu Len berdiri dan berkata sambil tersenyum, Tuan York, nenek Anda ada di sini. Nenek, Serenity mendekat. Nenek kamu datang ke sini sendirian. Aku hanya memberitahu Zakri bahwa aku tidak melihatmu di toko. Aku tidak ingin mengganggumu di toko, jadi aku meminta kalung mengantarku ke sini. Dari anggota keluarga York, wanita tua itu adalah yang paling dikenal Serenity. Pasangan itu bagaikan nenek dan cucu sungguhan, dan bisa mengobrol selama berhari-hari. Zakri merasa cemburu, paling tidak begitu. Dia dan Serenity tidak banyak bicara saat mereka bersama. Apakah nenek datang untuk mengambil perhatian Serenity darinya? Oh sial, terlintas dalam pikiran, Serenity menepuk pangkuan Zakri dan berkata, Zakri, kita hanya punya 3 kamar dengan tempat tidur. Di mana nenek tidur malam ini? Dia seharusnya membeli tempat tidur tambahan, untuk ditaruh di kamar tamu lain saat dia berbelanja perlengkapan tidur untuk Ibu Len. Mereka belum menyiapkan apapun, karena nenek sudah ada di sini. Zakri menatap tangan istrinya yang menepuk pahanya, sebelum mengalihkan perhatiannya kepada nenek. Dia menyuruh nenek untuk pergi ke toko Serenity setelah makan siang, tetapi wanita tua itu malah langsung pergi ke Brimfield. Hari sudah larut saat Zakri dan Serenity kembali dari kerja. Karena kamar tamu tidak siap, nenek harus tidur dengan Serenity. Mengetahui karakter nenek, Zakri bertaruh, nenek akan mengusir Serenity keluar dari kamarnya. Dia tahu bahwa hal nomor 1 dalam daftar keinginan nenek setelah pindah, adalah membuat dia dan Serenity berbagi tempat tidur. Nenek Mei berkata, aku akan tidur denganmu Seren. Baiklah, asal kamu tidak keberatan. Wanita tua itu menyeringai. Maaf kamu harus berbagi denganku. Jangan bilang begitu. Nenek, aku akan membawa kopermu ke kamarku. Serenity bangkit, dan menarik koper Nenek Mei ke kamarnya. Sambil berdiri untuk ikut, Nenek Mei bahkan menatap cucunya dengan marah. Zakri mengerti petunjuknya. Zakri tetap diam saat otot wajahnya menegang. Nenek Mei masuk ke kamar tidur dan tinggal di sana. Zakri duduk sebentar sebelum bangkit, dan kembali ke kamar tidurnya. Ibu Len adalah orang terakhir yang berangkat tidur. Dia masuk ke kamarnya dan mengunci pintu di belakangnya, sehingga istrinya tidak bisa naik ke tempat tidurnya di tengah malam. Zakri sebaliknya, mengunci pintu kamarnya dan mengambil beberapa langkah sebelum berhenti. Setelah berdebat sendiri dengan alis berkerut, Zakri berbalik dan membuka kunci pintu. Bab 419. Kembali ke kamar Serenity. Serenity sedang membereskan barang-barang untuk Nenek Mei. Nenek itu bahkan membawa cangkir untuk air minumnya. Apakah ada sesuatu yang terjadi, Nenek? Kenapa Anda pergi dari rumahmu? Sudahlah, jangan bahas itu. Anak-anak dan cucu-cucuku membuatku stres. Mengkhawatirkan mereka adalah pekerjaan yang sia-sia. Aku akan meninggalkan mereka sendiri dan tinggal bersamamu untuk sementara waktu.
Setidaknya, mereka akan hilang dari pikiranku. Serenity membereskan barang-barang Nenek Mei sebelum pergi ke kamar mandi untuk menyiapkan air mandinya. Nenek, aku sudah menyiapkan air mandi untukmu. Kamu bisa mandi air hangat sekarang. Baiklah. Wanita tua itu segera mengambil satu set piyama dan pergi ke kamar mandi. Itulah mengapa aku ingin punya anak perempuan atau cucu perempuan. Anak perempuan sangat perhatian. Lihat, Zakri bahkan tidak menunjukkan perhatian apapun kepadaku sejak aku tiba di rumah. Seren, kamu selalu mengutamakan kepentinganku. Serenity menjawab sambil tersenyum. Nenek, kamu bilang Zakri perhatian dan peduli saat kamu pertama kali menjodohkan kami. Anak-anak dan cucu-cucumu perlu menjalani hidup mereka sendiri. Kamu tidak bisa memanjakan mereka selamanya. Kamu seharusnya menikmati masa pensiunmu dan berhenti terlalu mengkhawatirkan mereka. Menurut pandangannya, putra-putra dan menantu perempuan Nenek Mei adalah yang paling berbakti. Aku ingin, tapi aku tidak bisa. Apa aku sudah bilang kalau Zakri itu pengertian dan penuh perhatian? Apa kamu merasakan itu darinya? Apa aku benar? Serenity menyeringai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zakri memang peduli dan penuh perhatian kepada orang-orang yang disayanginya. Bukan hanya Zakri, tetapi juga semua orang. Orang cenderung mengutamakan kepentingan orang yang mereka cintai. Nenek Mei naik ke tempat tidur Serenity setelah mandi. Saat Serenity keluar dari kamar mandi, Nenek Mei sudah tertidur lelap. Satu-satunya hal adalah, wanita tua itu mendengkur cukup keras. Serenity tidak bisa berkata apa-apa. Dia bisa tidur nyenyak di tengah badai jika dia mabuk. Kalau tidak, Serenity akan gelisah sepanjang malam karena suara sekecil apapun. Sambil mendesah, Serenity menerima nasibnya dan naik ke tempat tidur untuk berbaring di sebelah Nenek Mei. Tempat tidurnya memiliki 2 bantal tetapi hanya 1 selimut. Nenek Mei tidak hanya mendengkur, tetapi dia juga memonopoli selimut. Dia berguling bersama sebagian besar selimutnya ke satu sisi, meninggalkan Serenity dengan sudut kecilnya. Dengan dengkuran Nenek Mei yang menggelegar di telinganya, Serenity mencoba menyumpal telinganya, tetapi itu malah membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah mencoba selama lebih dari 10 menit, Serenity menyerah dan meluncur turun dari tempat tidur dengan bantalnya. Meskipun berniat membawa selimut, Serenity tidak dapat menarik bungkusan berlapis itu dari bawah tubuh Nenek Mei. Karena pagi dan malam semakin dingin, mudah untuk masuk angin jika seseorang tidur tanpa selimut. Mertuanya mungkin akan menyalahkan Serenity jika dia membiarkan nenek terkena flu pada malam pertamanya di sini. Ditambah lagi, Serenity tidak akan sanggup menerimanya. Menyerah pada selimutnya, Serenity mengambil mantel tebal dari lemarinya sebelum keluar dengan bantalnya. Di luar gelap gulita, tanpa menyalakan lampu, Serenity pergi ke kamar Ibu Len dan mengetuk pintu. "Apakah Anda sudah tidur, Ibu Len?" Meski masih bangun pada saat itu, Ibu Len bersikap bodoh terhadap rengekan Serenity. Dia bahkan menarik selimut menutupi kepalanya ketika Serenity mengetuk pintu dan memanggilnya. Ibu Len membuatnya tampak seperti sedang tidur dan tidak mendengar apapun. Karena Serenity tidak dapat membangunkan Ibu Len, dia mencoba memutar kenop pintu hanya untuk melihat bahwa Ibu Len telah tidur. Pintunya tidak dapat dibuka karena dikunci dari dalam. Dia tidak bisa masuk ke kamar Ibu Len, dan Nenek Mei sedang mendengkur di kamar tidurnya. Serenity terdiam sesaat sebelum mundur ke sofa tanpa daya. Pada akhirnya, dia berbaring di sofa dan menutupi dirinya dengan mantel tebal, sambil menunggu matanya ngantuk. Mungkin Tuhan bersekongkol dengan Nenek Mei karena hujan mulai turun. Awalnya malam itu sudah dingin. Hujan membawa suhu yang sangat dingin di rumah. Mantel tebal Serenity hanya memberikan perlindungan pada tubuhnya. Karena kakinya terkena hawa dingin yang membekukan, dia tidak bisa tidur. Duduk di sofa, Serenity memutuskan untuk mengambil sepasang kaus kaki di kamar tidurnya untuk dipakai sebelum mencoba ke alam mimpi sekali lagi. Bab 420. Serenity melangkah maju beberapa langkah ketika pintu kamar tidur terbuka.
Itu bukan kamarnya, tapi kamar Zakri. Dia keluar sambil membawa gelas airnya dengan mengenakan piyama hangat. Tampaknya dia ingin menuang segelas air untuk dirinya sendiri. Pasangan itu bertemu satu sama lain. Mereka berhadapan langsung. Zakri menyalakan lampu dan bertanya pada Serenity. "Kenapa kamu belum tidur?" Serenity bergumam malu. "Nenekmu mendengkur keras, Zakri. Aku tidak bisa memejamkan mata sedikit pun." Zakri menghampiri kamarnya dan membuka pintu untuk menjulurkan kepalanya ke dalam. Benar saja, ia mendengar dengkuran keras dari neneknya. Jelas sekali bahwa neneknya berpura-pura. Sambil menutup pintu dengan pelan, Zakri berbalik menghadap Serenity dan berkata, "Bagaimana rencanamu untuk tidur?" "Saya akan tidur dengan Ibu Len, tetapi dia tertidur lelap. Saya tidak bisa membangunkannya, dan pintunya terkunci dari dalam. Saya tidak bisa masuk. Saya rasa satu-satunya pilihan saya adalah sofa." Zakri pergi menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Dia melihat bantal dan mantel di sofa. "Cuacanya cukup dingin malam ini, apalagi kalau hujan. Aku tidak bisa tidur dengan kaki terbuka, jadi aku akan mengambil sepasang kaus kaki di kamar. Zakri, kita harus membeli beberapa selimut dan tempat tidur untuk kamar tamu lainnya besok." Semuanya tidak terpikir oleh mereka saat pasangan itu pertama kali pindah bersama. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka untuk membeli tempat tidur untuk kamar tamu. Setelah Ibu Len datang, Serenity membeli tempat tidur dan lemari pakaian untuk Ibu Len, tetapi kamar tamu lainnya dibiarkan kosong. Akibatnya, wanita pemilik rumah tidak memiliki tempat tidur hangat untuk tidur malam ini. "Tidak ada air di kamarmu?" Serenity bertanya dengan santai. Dia melihat sekilas ke dalam kamarnya saat membantunya mandi. Semua barangnya ada di sana. Zakri tetap tenang. "Ya, tapi tidak aman untuk diminum." "Oh," kata Serenity. Serenity pergi duduk di sofa, memperhatikan Zakri yang menuangkan segelas air, dan berjalan kembali ke kamar tidurnya. Zakri berhenti di pintu kamarnya. Zakri berbalik dan menatapnya dengan mata gelapnya. Bibirnya yang tipis mengerucut sambil menunggunya melanjutkan. Apakah kamu punya selimut tambahan di kamarmu?" "Tidak." Bisakah kamu menyiapkan sprei tempat tidurmu, agar aku bisa memakainya malam ini?" "Tidak." Serenity menjawab. "Apakah kamu seorang pria? Tidakkah kamu lihat bahwa istrimu tidak punya tempat untuk tidur, atau selimut untuk menutupi tubuhnya?" Zakri mendekatinya. Setelah menaruh gelasnya di meja kopi, Zakri berbalik dan meletakkan tangannya di sisi tubuh Serenity. Dengan sosoknya yang menjulang tinggi di atasnya, Zakri tampak mengintimidasi tanpa menyentuh Serenity. Lekukan di kerah gaun tidurnya membuat mata Serenity berkeliaran saat dia mencondongkan tubuhnya ke arahnya. "Kamu tidak yakin apakah aku seorang pria, jika kamu hanya melihatnya. Kamu perlu mencoba barang dagangannya terlebih dahulu. Kamu bisa yakin apakah aku seorang pria?" Serenity mengalihkan pandangan dari dadanya, dan menatap tatapannya sejenak sebelum tertawa yang canggung. "Tuhan tahu apa yang saya katakan di saat yang panas. Anda laki-laki. Dia pasti impoten jika dia bukan laki-laki." Tentu saja Serenity tidak akan berani mengatakan itu. Pria paling takut disebut impoten. Bab 421. Zakri tahu Serenity bukanlah tipe yang akan berteriak ketika seorang pria menelanjangi dirinya di depannya. Serenity akan menonton dengan penuh semangat, bahkan sampai menyentuhnya. Sambil menegakkan punggungnya, Zakri berhenti menjepitnya di antara lengannya dengan cara yang sugestif. "Itu tidak akan berhasil padanya. Bisakah kamu tidur dengan memasukkan kapas ke telingamu?" Serenity menggelengkan kepalanya. Rasanya tidak nyaman. Dia tidak punya apa-apa untuk menutupi tubuhnya jika dia tidur di sofa. Zakri tidak mungkin menyuruhnya tidur di lantai kamar tamu. Suhu udara juga sangat turun malam ini. Setelah terdiam sejenak, Zakri mengambil gelasnya dan menuju kamarnya. "Kamu bisa tidur di kamarku." Suaranya yang serak bergema mengikuti angin sepoi-sepoi. Serenity tercengang. Entah bagaimana,
kemarahannya padanya berhasil. Zakri hanya berhenti dan menoleh ke belakang saat dia sudah berada di depan pintunya. Melihat Serenity berdiri diam, wajah Zakri berubah saat dia berkata dengan nada tidak peduli, "Kamu bisa tidur di sofa jika kamu keberatan." Dia kemudian memasuki kamarnya dan mencoba menutup pintu di belakangnya. Serenity mengambil bantalnya dan berlari cepat seperti sedang berlari 100 meter, sebelum melangkahkan satu kaki ke depan untuk menghalangi pintu agar tidak tertutup. Wajahnya yang cantik menyunggingkan senyum yang memikat. "Aku tidak keberatan. Aku tidak keberatan sama sekali." Sambil menegangkan otot-otot wajahnya, Zakri melotot ke arahnya. Serenity tidak menghiraukannya saat dia membungkuk dengan bantal menempel di dadanya dan melewati bawah lengannya untuk memasuki wilayahnya. Dia tidak sempat melihat dengan jelas kamarnya saat membantunya mencuci muka pagi ini. Sekarang Serenity sudah ada di sini untuk kedua kalinya, matanya mengamati sekeliling tempat itu. Zakri menjaga kebersihan kamar tidur dan kamar mandinya. Kamar mandinya bersih tanpa noda. Nenek menyebutkan bahwa Zakri adalah orang yang sangat rapi, dan itu terlihat jelas. Setelah berkeliling sebentar di kamar Zakri, Serenity membantu dirinya sendiri dengan naik ke tempat tidur besar dan meletakkan bantalnya untuk mencari tempat. Dia kemudian berbaring dan menarik selimutnya. Senang rasanya punya tempat tidur untuk meletakkan kepala, dan selimut untuk menghalau dingin. Serenity belum tidur selama 2 menit ketika ia kembali duduk. Ia meraih bantal dan meletakkannya di kaki tempat tidur. Saat Serenity merapikan tempat tidurnya di tempat lain, ia berkata, "Ayo tidur di setiap tepi tempat tidur. Aku akan mengambil kaki tempat tidur." Zakri mendekat dengan cemberut di wajahnya. "Apakah kamu mengharapkan aku tidur sebagai istrimu?" Kaki di wajahku. Serenity tidak bisa berkata apa-apa. Bukannya dia menderita penyakit kaki atlet. Kakinya tidak bau sama sekali. Zakri tampak agak kesal. Yah, itu tempat tidurnya, dan dia hanya ingin menempati tempat tidur. Karena dialah bosnya, Serenity segera mengambil bantalnya dari kaki tempat tidur, dan meletakkannya kembali di tempatnya. Kalau begitu, aku akan tidur. Itu terserah padamu. Aku tidak akan menempelkan tusuk gigi di kelopak matamu dan memaksamu untuk tetap terjaga." Namun Serenity tidak mengatakannya. Dilihat dari nadanya yang kaku, Zakri nampaknya tidak senang berbagi ranjang. Neneknya memonopoli tempat tidurnya sejak awal. Sudah sepantasnya sang cucu menebus kemalangan yang disebabkan oleh neneknya. Dengan mengingat hal itu, Serenity memunggungi wajah masam itu, dan meringkuk di tempat tidur dengan hati nurani yang bersih. Dia pikir dia akan sulit tidur, tetapi hanya butuh beberapa menit untuk tertidur. Duduk di sampingnya, Zakri memperhatikan saat dia membiarkan rasa kantuknya melanda, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis memikirkan situasi tersebut. Apakah dia tidak khawatir sedikit pun, dia mungkin akan memaksakan diri padanya. Mungkin Serenity mendapat kesan bahwa dia cukup sopan untuk tidak mengambil keuntungan darinya, karena dia sopan dan santun dengan sifat menyendiri. Zakri harus mengakui bahwa dia bukan orang mesum yang tidak bisa menahan diri. Namun, itu terhadap wanita lain. Zakri ingin bersikap lembut dan penuh kasih sayang dengan Serenity. Mereka pernah berciuman, berpelukan, dan hampir tidur bersama sebelumnya. Bab 422. Sambil mendesah dalam hati, Zakri berbaring di sebelah Serenity. Bahkan jika dia akan mengambilnya, itu tidak seharusnya dilakukan dalam keadaan seperti itu. Serenity setidaknya harus bersedia dan sadar. Kalau tidak, semuanya akan menjadi kabur baginya, dan dia tidak akan tahu dengan siapa dia tidur. Serenity tidur seperti kayu gelondongan meskipun lingkungannya berubah, tetapi Zakri adalah cerita yang berbeda. Dia belum pernah berbagi tempat tidur dengan siapapun sebelumnya, apalagi dengan wanita muda yang cantik dan seksi. Wanita ini kebetulan juga adalah istri sahnya. Dia bagaikan ikan yang keluar dari air. Di tengah tidur lelapnya, Serenity bahkan meringkuk padanya seperti pemanas. Merasa frustrasi,
Zakri mengulurkan tangan untuk membuka kancing piyamanya, tetapi dia menyerah setelah kancing pertama. Ia menatap putri tidur itu sebelum membungkuk untuk mencium bibirnya. Pada akhirnya, ia pasrah membiarkan sang putri meringkuk di dekatnya, sambil bermeditasi dalam benaknya. Aku yang mengendalikan tubuhku, aku bisa hidup tanpanya. Begitu mendapat lampu hijau darinya, Zakri tidak akan menahan diri dan akan mencegahnya meninggalkan tempat tidur selama 3 hari. Dengan rasa kantuk yang mencengkeramnya, Zakri tertidur dalam keadaan linglung, memikirkan hal itu. Pasangan itu tidak tahu kalau ada seseorang yang menempelkan telinganya di pintu kamar tidur mereka, mendengarkan suara-suara apapun yang datang dari dalam. Tidak perlu pikir panjang lagi untuk mengatakan bahwa itu adalah Nenek Mei. Nyonya, Ibu Len memecah keheningan. Meskipun Ibu Len merendahkan suaranya, Nenek Mei masih memiliki ketakutan. Terkejut dengan reaksi besar Nenek Mei, Ibu Len mundur ketakutan. Nenek Mei menatap Ibu Len sambil menepuk dadanya dan menegurnya dengan suara lembut. Cecilia, kenapa kau keluar tanpa suara? Kau membuatku takut. Ibu Len menjawab, saya pikir Anda melihat saya. Nenek Mei begitu asyik mengintip kamar cucunya hingga tidak menyadari bahwa Ibu Len keluar dari kamarnya. Pergi. Nenek Mei mendesak Ibu Len untuk pergi. Saya tidak bisa mendengar apapun. Kamar Zakri pasti kedap suara. Saya menempelkan telinga saya tetapi tidak bisa mendengar apapun. Mungkinkah tidak terjadi apa-apa antara Tuan Zakri dan istrinya? Itu sebabnya Anda tidak mendapat apa-apa. Nenek Mei terdiam. Mengingat karakter cucunya, Nenek Mei dengan sedih menjawab, sungguh sia-sia aktingku. Malam ini adalah kesempatan yang sempurna, tetapi si bocah nakal itu tidak memanfaatkannya. Mengapa aku punya cucu yang tidak romantis dan tidak mengerti? Serenity akan berbelanja tempat tidur saat fajar menyingsing. Akan sulit bagi Nenek Mei untuk mengelabui Serenity, agar mau masuk ke kamar Zakri. Nyonya York, Anda tidak bisa terburu-buru. Anda tahu bagaimana Tuan Zakri. Selain itu, mereka belum saling mencintai. Mereka akan menikah pada waktunya tanpa bantuan Anda. Saya hanya merasa cemas terhadap mereka. Hal-hal baik datang kepada mereka yang menunggu. Nenek Mei menjawab, Cecilia, kamu cukup jujur, bukan? Meninggalkan Ibu Len, Nenek Mei kembali ke kamar dengan sedih. Ibu Len bergumam pada dirinya sendiri. Saya wanita jujur, jadi tentu saja saya berbicara jujur. Dia melirik ke kamar Tuan Zakri, sambil berpikir dalam hati, bahwa merupakan kemajuan bagi Tuan Zakri, karena mengizinkan istrinya masuk ke kamar tidurnya. Hubungan harus dibangun di setiap langkahnya. Tidak ada jalan pintas atau cara lain. Ibu Len percaya bahwa Nyonya Tua York bekerja keras tanpa hasil apapun. Butuh waktu bagi Tuan Zakri untuk bisa akrab dengan siapapun. Tidak ada gunanya terburu-buru. Ibu Len kembali ke kamarnya dan kembali tertidur. Dalam satu malam, Ibu Len bermimpi tentang istrinya melahirkan seorang bayi perempuan. Karena sangat gembira, Nyonya Tua York menghadiahi istrinya $500 juta dan membuat istrinya ketakutan. Bab 423. Hujan turun sepanjang malam, dan hanya berhenti saat fajar tiba. Serenity bangun pada waktu yang biasa. Saat membuka matanya, dia melihat wajah tampan Zakri dari depan. Serenity tertegun, sampai kejadian tadi malam muncul di benaknya. Dia duduk dan mencoba berjingkat-jingkat keluar dari sana. Setelah berpikir panjang, dia menoleh ke belakang dan menatap Zakri sebelum menyenggolnya. Zakri masih tidur, tetapi itu masuk akal karena dia bertahan kemarin dengan minum kopi. Dia memang libur kerja hari ini, jadi dia harus tidur lebih lama. Meskipun Serenity tidak ingin mengganggu Zakri, apa yang dilakukannya adalah pelecehan. Dengan wajah tampannya tepat di depannya, Serenity tak kuasa menahan diri untuk tidak menciumnya beberapa kali. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Wajahmu lebih cantik dariku. Aku pasti akan melakukannya denganmu jika saja wajahmu tidak selalu datar. Aku harus menguatkan diri sebelum bisa bercumbu denganmu. Butuh beberapa ciuman,
sebelum Serenity mengingat masalah yang sedang dihadapi. Kamar tidurnya terlarang baginya, dan dia ada di sini untuk sebuah kesempatan. Sementara Zachary tertidur, Serenity harus mencuri kontrak itu dan menyingkirkannya. Jika tidak, dia akan selalu merasa peluang tidak berpihak padanya, karena dia secara tidak sengaja menghancurkan salinan kontraknya. Dengan mengingat hal itu, Serenity diam-diam mencari-cari kontrak itu di kamarnya saat Zachary sedang tertidur lelap. Dia tidak berani membuat keributan besar kalau dia tidak sengaja membangunkannya. Sayang sekali dia tidak bisa menemukan perjanjian tertulis Zachary, meskipun sudah memeriksa kolong tempat tidurnya. Ada brankas di kamarnya yang tidak bisa dibukanya. Mungkinkah itu ada di brankas? Gumam Serenity. Itu hanya sebuah kontrak, namun, dia menguncinya di brankas. Dia benar, dia menyimpan kontrak itu di tempat yang aman. Setelah pencarian yang sia-sia, Serenity membawa bantalnya dan menyelinap keluar saat hari masih pagi, dan semua orang masih tidur. Ia kembali ke kamar tidurnya dan berpura-pura berada di ranjang yang sama dengan Nenek Mei sepanjang malam. Nenek tidak lagi mendengkur, namun, fajar telah menyingsing. Setelah berganti pakaian, dia menggosok giginya, dan bersiap keluar ketika Nenek Mei bangun. "Selamat pagi, Nenek." Nenek Mei tersenyum. "Pagi. Kamu mau keluar?" "Ya, aku mau ke pasar untuk membeli bahan makanan." "Aku ikut denganmu." "Baiklah, aku akan menunggumu." Nenek Mei segera bangun dari tempat tidur. 10 menit kemudian, Nenek Mei tidak keluar sendirian. Mereka bertiga, termasuk Ibu Len, pergi ke pasar bersama-sama. Di lantai bawah, mereka bertemu Jim. Naluri alami Jim adalah berlari ke arah tanaman hijau, tetapi karena penyamarannya sebagai pengemudi yang ditunjuk, ia menahan keinginan untuk melompat ke semak-semak. Serenity tersenyum pada Jim dan berkata, "Pagi." Jim menjawab, "Pagi. Apakah kamu akan berbelanja kebutuhan sehari-hari?" "Ya." Jim tersenyum dan mengakhiri pembicaraan di situ. Serenity tidak melanjutkan pembicaraan dan berjalan menuju mobilnya. Dia membuka kunci mobil dan membiarkan Nenek Mei dan Ibu Len masuk sebelum mengantar mereka ke pasar. Nenek Mei bertanya dengan santai, "Apakah kamu kenal pria itu sekarang? Apakah dia seorang tetangga? Dia tinggal di lingkungan sekitar, tapi saya tidak tahu dia berada di gedung mana. Saya sering melihatnya, jadi saya kira tempatnya pasti dekat." Zachary selalu mempekerjakannya sebagai pengemudi yang ditunjuk ketika dia sedang mabuk. "Begitulah cara saya mengenalnya." Jim cerdas dan berpikir cepat. Dia mengarang cerita yang bagus. Nenek Mei memutuskan untuk memberitahu kepala Departemen Keamanan, agar Jim mendapat kenaikan gaji. Bab 424. Saat Zachary terbangun, Serenity sudah pergi. Dengan wajah agak kesal, ia bergumam pada dirinya sendiri, "Kau pergi begitu saja dan bahkan tidak menungguku bangun setelah tidur denganku." Serenity pasti akan menyuruh Zachary untuk menjaga mulutnya jika dia ada di sini. Tentu, dia tidur dengannya tetapi hanya di ranjang yang sama tanpa melakukan apapun. Zachary terdiam. Dia keluar dari kamarnya, dan mendapati ketiga wanita itu hilang. Hanya hewan peliharaan yang ada di sekitar. Tak perlu dikatakan lagi, para wanita itu pasti sedang berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar. Zachary duduk di ayunan di balkon. Ia mengenang kembali momen indah saat tidur bersama istrinya. Singkatnya, Zachary tidak terbiasa dengan hal itu, tetapi ia ingin melakukannya lagi. Tidak butuh waktu lama sebelum Serenity dan wanita lainnya kembali. Selain bahan makanan, Serenity juga membeli spray. Karena toko furnitur belum buka sepagi ini, dia belum memilih rangka tempat tidur. Dia akan kembali lagi nanti untuk menyiapkan tempat tidur baru sebelum dia bisa mulai bekerja. Oh, dia tidak bekerja hari ini. Zachary juga mengambil cuti dari pekerjaannya. Dia ingin mengajaknya dan Nenek Mei ke suatu resort untuk menikmati suasana baru. Itu pasti akan membuat Nenek Mei senang. Mendengar obrolan itu, Zachary keluar dari balkon dan melihat istri tercintanya membawa tas belanja berisi perlengkapan tidur. Meski matanya menjadi gelap,
Zachary tidak berkomentar. Kamu sudah pulang, Zach. Kupikir kamu sudah pergi bekerja. Nenek Mei lalu menatap cucunya dengan jengkel. Penampilannya yang hebat itu sia-sia. Zach kehilangan kesempatan emas. Bajingan itu tidak mengerti. Nenek, aku mengambil cuti hari ini. Kita akan menjemput Sonny di Bright Boulevard setelah sarapan. Aku akan mengajak kalian semua ke resort di pinggiran barat untuk jalan-jalan dan menghirup udara segar. Tanpa menghiraukan tatapan nenek, Zachary mendekat dan menjelaskan alasan kehadirannya di rumah. Dia pergi membantu Serenity dengan barang-barangnya. Pasangan itu membawa spray ke kamar tamu yang kosong bersama-sama. Mendengar perkataannya, Nenek Mei bertanya, "Berapa lama?" "Hanya sehari. Ini resort. Jadi 1 hari tidak cukup untuk bersenang-senang. Karena kamu mengambil cuti hari ini dan besok akhir pekan, kita bisa menikmati liburan 3 hari yang menyenangkan di resort." Zachary menatap Serenity sebelum menjawab dengan suara tenang. Liberty akan mengurus perceraiannya dengan Hank besok. Sebagai anggota keluarganya, kita harus ada untuknya. Kita tidak boleh membiarkan keluarga Brown menguasai dan mengusik Liberty. Serenity menatapnya dengan ekspresi bersyukur. Nenek Mei gembira, karena cucunya mulai mengikuti permainan cinta ini. Zachary menyebut Liberty sebagai keluarganya dan berbicara dengan penuh perhatian dan hangat. Serenity menatapnya dengan mata berbentuk hati. Lumayan, Nenek Mei bisa mengharapkan seorang cicit perempuan, jika Zachary terus bertingkah seperti itu. Anda ada benarnya. Kita semua harus berangkat. Jadi ada kekuatan dalam jumlah. Kita bisa bertarung dan berdebat dengan mereka. Keluarga Brown tidak perlu ditakuti. Tentu, Zachary tidak menentang nenek untuk ikut serta. Nenek sangat kuat di masa mudanya. Meskipun sekarang dia sudah tua dan tidak bisa bertarung seperti dulu, Zachary yakin tidak ada yang bisa memenangkan pertengkaran dengan nenek. Ibu mertua dan saudara ipar perempuan Liberty berada di luar jangkauannya. Satu-satunya cara untuk memenangkan hati mereka dalam pertengkaran adalah dengan meminta orang yang lebih tua seperti nenek untuk maju. Seren, kamu harus mengingatkan kakakmu untuk berhati-hati jika Hank memindahkan kekayaan dan pendapatannya. Kakakmu tahu itu, kan? Periksa buku rekening dan periksa apakah jumlahnya sesuai. Jangan berikan uang itu kepada wanita lain. Yang tua dan berpengalaman paling tahu. Nenek Mei lebih memikirkannya dibandingkan anak-anak muda. Bajingan ini cenderung mewariskan asetnya kepada keluarganya. Saya mempunyai seorang teman lama yang cucunya bekerja di bank. Katakan saja, dan saya akan meminta bantuan untuk memeriksa apakah Hank memindahkan kekayaannya ke salah satu anggota keluarganya. Bab 425. Serenity terkejut. Ada banyak kasus di mana salah satu pihak memindahkan kekayaannya ke tempat lain selama perceraian. Mengingat karakter Brown, Hank kemungkinan akan mentransfer asetnya. Nenek, aku akan menceritakannya pada kakakku. Nenek Mei menjawab, bagus. Beritahu Zachary jika kamu butuh bantuan. Dia akan meminta seseorang untuk menyelidikinya. Aku tidak akan ragu mencari Zachary saat waktunya tiba, Nenek. Wanita tua itu senang dengan kesediaan Serenity untuk mencari bantuan dari Zachary. Zachary memiliki mata yang tersenyum, tetapi dia memasang wajah datar ketika Nenek Mei menatapnya. Nenek Mei mengkritiknya dalam benaknya, teruskan. Teruskan saja tindakanmu. Kita akan lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Setelah sarapan, kelompok itu pergi ke Bright Boulevard. Liberty sudah menunggu bersama putranya di gerbang lingkungan. Sonny telah beradaptasi dengan rutinitas baru setelah pergi bersama bibinya dalam beberapa hari terakhir. Dia tidak membuat keributan hari ini. Nenek, melihat Nenek Mei juga ada di sana, Liberty menyapanya. Nenek Mei tersenyum dan melambaikan tangannya untuk menyemangatinya. Liberty merasa hangat dan nyaman di dalam. Mertua saudara perempuannya jauh lebih baik daripada mertuanya. Serenity menggendong keponakannya dan berkata kepada saudara perempuannya, "Kakak, apakah kamu tahu banyak tentang pendapatan Hank? Waspadalah kalau dia memindahkan kekayaannya. Kami akan datang besok."
Jangan panik, kami akan mendukungmu apapun yang terjadi. Liberty menjawab, saya punya gambaran umum. Dia mungkin tidak punya banyak uang tersisa dari gajinya, tetapi menurut saya, tabungannya akan mencapai sekitar 1,5 juta, dengan penghasilan sampingannya jika dia tidak diam-diam membantu keluarga saudara perempuannya. Mengenai perhiasan mahal yang diberikan Hank kepada Jessica, Liberty memperoleh bukti yang akan digunakan selama proses perceraian. Ia bermaksud untuk mengambil kembali perhiasan mahal tersebut. Hank masih menjadi suami Liberty, jadi asetnya adalah milik bersama mereka. Hak Liberty untuk mengambil kembali perhiasan itu dari Jessica, karena Hank mengakses akun bersama mereka untuk melakukan pembelian tanpa izinnya. Dia licik, tabungannya bahkan mungkin bukan atas namanya. Liberty tanpa kata, dia mengenal Hank dan laki-laki itu lebih dari saudara perempuannya. Para lelaki memperlakukan putri-putri perempuan mereka dengan penuh hormat, dan menganggap mereka sebagai putri-putri terbaik ketika para lelaki sedang jatuh cinta. Lelaki yang sama akan meninggalkan wanitanya tanpa perasaan, ketika perasaan mereka sudah tidak ada lagi. Liberty, serahkan saja pada Zachary. Temannya sedang menyelidiki kasus ini. Temannya bisa mengumpulkan bukti transfer kekayaan Hank, dan bukti penyalahgunaan pekerjaannya untuk mendapatkan penghasilan sampingan. Kamu bisa menyerahkan bukti itu kepada bosnya setelah perceraian selesai. Hank perlahan-lahan berpikir bahwa Liberty tidak lagi cukup baik baginya, ketika ia dipromosikan ke posisi manajerial dengan gaji yang lebih tinggi. Liberty tidak punya alasan untuk tidak mempercayai Hank. Ia juga makan banyak untuk menyediakan cukup ASI bagi Sony, tetapi dengan melakukan itu, berat badannya menjadi tidak terkendali. Begitu Liberty meninggalkan keluarga Brown, sudah saatnya Hank kehilangan pekerjaannya juga. Apakah itu akan menyusahkan Zachary, Seren? Kami adalah keluarga. Suamiku dan aku adalah keluargamu. Kami akan selalu mendukung Anda. Jangan khawatir. Liberty dengan penuh syukur mengucapkan, Zachary telah banyak membantu kami. Seren, kamu harus baik padanya. Jangan takut karena pernikahanku yang gagal. Masih banyak pria baik di dunia ini. Serenity menjawab, kakak, apakah aku memperlakukannya seburuk itu? Mengapa kamu selalu berbicara seolah aku menyiksanya sepanjang waktu? Bagi Zachary, meski tidak ada penyiksaan, Serenity tidak akan menyerah untuk terus bersamanya. Sedangkan bagi Serenity, Zachary tidak punya nyali untuk melakukan hal itu, karena dia sudah menyerahkan dirinya kepadanya. Zachary tidak akan bisa membantahnya. Kita bisa lanjutkan ini nanti saat aku pulang kerja. Aku harus pergi, Seren. Aku tidak mau terlambat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.